Ya, bisa. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak atau Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah struktur data yang berkaitan dengan proses pencarian pada graf menggunakan dua algoritma, yaitu Depth First Search atau DFS dan Breadth First Search atau BFS. Dalam tugas ini saya diminta untuk membuat program sederhana menggunakan bahasa Java, menentukan graf dengan 8 node, kemudian menjelaskan langkah-langkah proses pencarian secara rinci. Tujuan dari presentasi ini adalah agar kita memahami perbedaan cara kerja antara DFS dan BFS, bagaimana algoritma tersebut menelusuri graf, serta kapan masing-masing algoritma lebih efektif saat digunakan. Oke, dengan demikian saya berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep traversal graph. Baik, langsung saja saya mulai dengan penjelasan struktur graf yang digunakan. Oke, baik. Mari kita langsung saja ke penjelasan DFS. Program DFS yang saya buat memiliki beberapa bagian, seperti penyimpanan DFS, yaitu graf disimpan menggunakan struktur hashmap yang berisi pasangan node dan dalam tetangganya. Setiap node memiliki lebih dari satu tetangga. Untuk fungsi dari private map string list ini untuk menampung hubungan antara node, misalnya A1, A2, dan A3. Untuk fungsi addEdge, fungsi ini digunakan untuk menambahkan hubungan edge antara satu node ke node lainnya. Setiap kali fungsi ini dipanggil, node akan disambungkan dengan tetangganya. Contohnya, yaitu DFS addEdge seperti ini, artinya node 1 terhubung ke node A2. Untuk fungsi DFS, ini adalah inti dari algoritma Depth First Search. Node yang sedang dikunjungi dicetak di layar. Node tersebut ditandai sebagai sudah dikunjungi menggunakan visit, lalu program mengecek semua node tetangga. Jika tetangga belum pernah dikunjungi, DFS memanggil dirinya sendiri secara eksklusif. Intinya DFS terus masuk ke node paling dalam dulu, baru kembali ke atas. Untuk fungsi main, di bagian main, graf dibangun dengan menambahkan hubungan antar node. DFS dijalankan mulai dari node A1. Program kemudian menampilkan urutan penelusuran DFS di layar. Dan yang kedua, untuk BFS, seperti DFS tadi, BFS menggunakan hashmap untuk menyimpan graf, dan fungsi addEdge juga digunakan untuk menambahkan hubungan antar node. Dan fungsi BFS ini adalah inti algoritma Breadth First Search. Pada BFS, program menggunakan queue antrian. Node pertama dimasukkan ke queue atau antrian, lalu diambil satu persatu. Setiap node yang diambil, semua tetangganya dimasukkan ke antrian. BFS menelusuri graf berdasarkan urutan level, bukan kedalaman. Berbeda dengan DFS yang
terus masuk ke not paling dalam dulu baru kembali ke atas, berbeda, sangat berbeda, atau mungkin sebaliknya. Dan fungsi main yaitu seperti DFS, graf diisi dengan node dan relasinya. BFS dimulai dari node A1 dan program menampilkan urutan penelusuran BFS. Oke, mari kita coba untuk menjalankan atau melihat hasil dari program DFS Java. Oke, kita bisa tekan run panel atas. Oke, untuk DFS memiliki hasil sebagai berikut: A2, A1, A2, A4, A7, A5, A8, A3, A6. Dan untuk hasil dari menjalankan kode BFS yaitu seperti ini: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8. Oke, baik. Demikianlah pemaparan saya mengenai penerapan algoritma depth first search DFS dan breadth first search BFS pada graf sederhana menggunakan bahasa Java. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa DFS bekerja dengan menelusuri node serta secara mendalam hingga mencapai ujung cabang. Untuk BFS menelusuri graf berdasarkan level, mulai dari node terdekat hingga yang lebih jauh. Kedua algoritma ini memiliki karakteristik dan kegunaannya masing-masing, sehingga pemilihannya tergantung pada kebutuhan pencarian. Saya berharap penjelasan ini dapat membantu kita memahami konsep travel graph secara lebih jelas. Terima kasih pada Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman yang telah menyimak presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.